Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video presentasi kali ini, kami akan membahas analisis strategi PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan pendekatan SWOT analisis. Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana posisi strategis perusahaan dilihat dari kondisi internal maupun eksternal, khususnya di tengah dinamika industri FMCG yang sangat kompetitif. Sebelum kami lanjut menjelaskan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nisrina Sania Marwah, NIM 22080694093. Kemudian ada Aprilia Prameswari, NIM 22080694103. Kemudian Ai Febriati Dolksaribu, NIM 22080694112. Andini Dwi Agustin, NIM 22080694120. Dan yang terakhir ada Maudi Mei Lanasari, NIM 22080694131. Untuk yang selanjutnya yaitu profil Unilever Indonesia Tbk yang merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer good atau FMCG terkemuka di Indonesia yang didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama awal yaitu Levers Zeefabrieken NV. Perusahaan ini resmi berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia pada tahun 1980 dan menjadi PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 1997. Sahamnya mulai ditawarkan kepada publik pada tahun 1981 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Berkantor pusat di Tangerang, Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 merek ternama seperti Pepsodent, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Rinso, Bango, dan juga Royco. Produksi dilakukan di 9 pabrik yang berlokasi di Jababeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya, dengan seluruh produk yang telah tersertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan lebih dari 4.000 karyawan, Unilever Indonesia menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Perusahaan beroperasi berdasarkan purpose atau tujuan mulia, yaitu menjadikan kehidupan berkelanjutan sebagai hal yang lumrah melalui produk dan kampanye yang berdampak positif. Komitmen keberlanjutan Unilever diwujudkan melalui strategi Unilever Sustainable Living Plan atau USLP sejak tahun 2010 yang kini diperkuat dengan strategi baru bernama The Unilever Compass. Strategi ini berfokus pada 3 hal utama, yaitu membangun planet yang lebih lestari, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Baik, sebelum menjelaskan lebih lanjut terkait SWOT analisis dari perusahaan Unilever, eh, SWOT sendiri, SWOT analisis sendiri adalah alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi suatu perusahaan. Untuk faktor internal sendiri terdiri dari strength atau kekuatan, serta weaknesses atau kelemahan. Sementara itu untuk faktor eksternal terdiri dari opportunities atau peluang dan threat atau ancaman. Dengan menggunakan SWOT, perusahaan dapat memahami kondisi aktualnya serta merumuskan strategi yang realistis dan dapat diterapkan. Next. Eh, Berdasarkan analisis SWOT, PT Unilever Indonesia memiliki kekuatan utama berupa portofolio merek yang sangat kuat dan beragam, khususnya pada kategori home care, personal care, dan food and refreshment. Merek seperti Rinso dan Lifebuoy masih memiliki penetrasi pasar yang luas, sementara Bango dan Royco kuat di segmen kebutuhan rumah tangga harian. Selain itu, jaringan distribusi Unilever yang menjangkau hingga ke tingkat tradisional menjadi keunggulan kompetitif yang masih sulit ditandingi. Namun dari sisi kelemahannya, Unilever sendiri menghadapi penurunan pendapatan pada beberapa kategori produk,
terutama pada segmen produk non-esensial dan produk dengan harga yang relatif lebih tinggi dari produk lainnya. Sebagai contoh, pada kategori personal care premium seperti perawatan rambut dan tubuh, konsumen mulai beralih ke merek yang lebih terjangkau akibat meningkatnya sensitivitas harga. Selain itu, pada beberapa produk home care, konsumen juga cenderung memilih merek lokal yang menawarkan harga lebih rendah dengan fungsi serupa. Kemudian dari sisi eksternal, terdapat opportunity atau peluang yang cukup besar bagi Unilever, terutama dari meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini sejalan juga dengan strategi keberlanjutan Unilever melalui The Unilever Compass, sehingga perusahaan memiliki potensi untuk memperkuat diferensiasi produk, khususnya pada merek-merek yang mengusung nilai kesehatan, kebersihan, dan lingkungan. Namun demikian, perusahaan juga menghadapi ancaman atau threat yang cukup signifikan seperti kenaikan harga bahan baku utama, termasuk minyak nabati, bahan kemasan, serta biaya distribusi. Selain itu, persaingan dari merek lokal dan global juga semakin ketat, terutama pada produk dengan harga ekonomis yang sangat diminati oleh masyarakat dengan daya beli menengah ke bawah. Kondisi ini menuntut Unilever untuk lebih adaptif dalam strategi harga dan inovasi produk. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai strategi yang dirumuskan dari hasil analisis SWOT pada PT Unilever Indonesia Tbk. Strategi ini dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu SO, WO, ST, dan juga WT. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, sekaligus menghadapi ancaman. Untuk strategi yang pertama yaitu ada strategi SO atau Strange Opportunity, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan merek dan distribusi untuk peluang pasar hijau. Contohnya seperti memperluas produk ramah lingkungan seperti Rinso Eco Pack dan juga Sunlight botol daur ulang. Selanjutnya yaitu menggunakan inovasi produk untuk tren digital. Unilever bisa meluncurkan produk baru melalui e-commerce dan juga platform digital agar lebih dekat dengan konsumen. Jadi, strategi SO ini mendorong pertumbuhan agresif dengan menggabungkan kekuatan internal dan juga peluang eksternal. Strategi yang kedua yaitu ada strategi WO atau Weakness Opportunity, yaitu dengan mengurangi ketergantungan impor dengan teknologi ramah lingkungan lokal. Misalnya seperti memanfaatkan bahan baku daur ulang dalam negeri. Selanjutnya yaitu dengan mempercepat transformasi digital dengan mengoptimalkan sahabat warung dan e-commerce agar tidak tertinggal dari pesaing. Strategi WO ini fokus pada memperbaiki kelemahan sambil tetap memanfaatkan peluang. Next slide. Untuk strategi yang ketiga ada strategi ST atau Strange Trade, yaitu menggunakan reputasi merek untuk menghadapi persaingan harga. Produk premium tetap dipertahankan dengan kampanye nilai tambah, misalnya kualitas dan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu dengan memperkuat supply chain resilience, yaitu dengan jaringan distribusi yang luas, Unilever bisa lebih siap menghadapi fluktuasi bahan baku dan nilai tukar. Strategi ST ini bersifat protektif, yaitu kekuatan dipakai untuk melawan ancaman. Untuk strategi yang terakhir ada strategi WT atau weakness trade, yaitu dengan efisiensi biaya dan restrukturisasi pasar jenuh. Dengan mengurangi fokus pada kategori yang sudah jenuh, lalu mengalihkan ke segmen yang baru. Selanjutnya dengan mengantisipasi isu reputasi global, meningkatkan komunikasi lokal yang lebih sensitif terhadap budaya dan nilai masyarakat Indonesia. Strategi WT ini bersifat defensif, yaitu dengan mengurangi kelemahan agar tidak semakin tertekan oleh ancaman. EV Matrix digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan dengan menilai kekuatan dan kelemahan utama yang memengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perusahaan memperoleh skor total 2,90 yang dapat dikategorikan sebagai kuat. Skor ini menunjukkan bahwa secara internal perusahaan berada di atas rata-rata industri dengan kekuatan yang lebih dominan dibandingkan kelemahannya. Dari sisi kekuatan, perusahaan memiliki beberapa keunggulan utama, di antaranya brand equity yang kuat serta loyalitas konsumen yang tinggi, jaringan distribusi omnichannel yang luas dan efisien, inovasi produk yang adil dan beragam, komitmen terhadap ESG dan keberlanjutan, reputasi korporat positif dan kepercayaan publik tinggi,
serta keunggulan operasional dan efisiensi rantai pasok. Faktor-faktor ini menempatkan perusahaan pada peringkat 4 yang berarti perusahaan bersifat proaktif dan mampu menjaga keunggulan kompetitifnya di pasar. Perusahaan berada pada peringkat 3 yang mencerminkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan pasar. Inovasi produk menjadi kekuatan utama dalam merespon tren dan meningkatkan nilai tambah, misalnya melalui peluncuran produk baru yang sesuai dengan preferensi konsumen. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian. Pada peringkat 2, perusahaan menghadapi penurunan penjualan dan laba bersih, pangsa pasar menurunkan karena kompetitor lokal, ketergantungan bahan baku impor dan fluktuasi nilai tukar, kurang cepat beradaptasi dengan tren digital, pasar domestik yang jenuh. Sedangkan kelemahan pada peringkat 3 yaitu isu reputasi dan boikot merek global. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi resiko masih perlu diperkuat, khususnya melalui diversifikasi pemasok, peningkatan penggunaan bahan lokal, serta strategi lindung nilai. Adapun penjelasan peringkat sebagai berikut. Yang pertama peringkat 4 atau superior, kekuatannya berada pada brand equity, omnichannel, dan ESG. Perusahaan proaktif dan memiliki kekuatan internal yang unggul dan mampu menjaga loyalitas konsumen melalui citra merek yang kuat. Peringkat 3 di atas rata-rata dengan kekuatan inovasi produk dan efisiensi operasional. Perusahaan adaptif dan efektif merespon perubahan pasar dengan inovasi produk yang beragam dan relevan, contohnya pada peluncuran produk baru yang mengikuti tren pasar dan meningkatkan nilai tambah. Peringkat 2, rata-rata, kelemahannya penurunan penjualan dan kompetisi ketat. Strategi defensif, perusahaan masih berupaya mempertahankan posisi pasar di tengah tekanan kompetitor lokal dan global. Selanjutnya, peringkat 1 atau buruk, kelemahannya pada ketergantungan impor dan isu reputasi global. Kurangnya mitigasi risiko pada ketergantungan bahan baku impor dan fluktuasi nilai tukar menunjukkan perlunya strategi hedging dan diversifikasi sumber pasokan. Perusahaan memiliki kekuatan yang signifikan pada aspek merek, inovasi, dan distribusi, namun masih memiliki tantangan pada sisi biaya dan ketergantungan impor. Dengan perolehan risiko yang lebih baik, perusahaan berpotensi mempertahankan bahkan meningkatkan posisi kompetitifnya di masa depan. Untuk yang selanjutnya yaitu EFE Matrix. EFE Matrix merupakan analisis untuk mengevaluasi peluang dan juga tantangan yang dihadapi perusahaan dari lingkungan eksternal. Untuk EFE Matrix pada PT Unilever ini terdapat 13 poin, yaitu dari opportunities dan juga threats. Nah, berdasarkan analisis matriks EFE, PT Unilever Indonesia Tbk mendapatkan skor total sebesar 2,57. Skor ini menunjukkan bahwa perusahaan secara keseluruhan merespon lingkungan eksternal dengan cukup efektif dan lebih baik dari rata-rata. Namun, skor ini tidak menandakan stabilitas, sebaliknya menggambarkan strategi di mana perusahaan ini sangat unggul dalam menanggapi peluang pasar, tetapi sangat lemah dalam menghadapi ancaman makroekonomi. Nah, dari sisi peluang, perusahaan menunjukkan respon yang sangat baik, yaitu pada peringkat 4 atau superior, terutama pada peningkatan kesadaran health dan hygiene, akselerasi digital dan e-commerce, serta tren keberlanjutan atau ESG. Selain itu, peluang pada segmen premium dan pemulihan mobilitas direspon di atas rata-rata, yaitu pada peringkat 3, menunjukkan kemampuan adaptif melalui inovasi produk dan juga pemulihan distribusi. Namun, jika dilihat dari sisi ancamannya, kinerja perusahaan masih bervariasi. Ancaman seperti persaingan harga, penurunan daya beli, dan risiko boykot hanya direspon pada tingkat rata-rata, yaitu peringkat 2 yang mengindikasikan strategi defensif perusahaan mampu bertahan sebagai pemimpin pasar, tetapi harus mengorbankan sebagian margin laba. Kemudian untuk respon terlemah yaitu pada peringkat 1, terlihat pada ancaman kenaikan biaya bahan baku dan volatilitas nilai tukar yang menunjukkan perusahaan ini kurang optimal dalam memitigasi risiko biaya, tercermin dari tekanan terhadap laba bersih dan tingginya ketergantungan pada impor.
Secara keseluruhan, hasil dari EFE ini menyimpulkan bahwa perusahaan ini kuat di sisi permintaan, namun masih lemah dalam pengendalian biaya, sehingga perbaikan strategi efisiensi dan manajemen risiko ini menjadi hal yang krusial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil analisis menggunakan IE Matrix. IE Matrix ini sendiri digunakan untuk menentukan posisi strategis perusahaan dengan menggabungkan dua hasil analisis sebelumnya, yaitu dari matriks IFE dan matriks EFE. Nah, pada suhu horizontal digunakan skor IFE yang menggambarkan kondisi internal perusahaan, sementara pada vertikal digunakan skor EFE yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam merespon ulang ancaman dan peluang dan ancaman eksternal. Dari berdasarkan analisis sebelumnya, PT Unilever Indonesia memperoleh skor IFE sebesar 2,90, sedangkan pada skor EFE-nya sebesar 2,57. Jika kedua skor tersebut dipetakan ke dalam IE matrix, maka posisi Unilever berada di sel 5 yang termasuk dalam kategori hold and maintain. Posisi hold and maintain ini sendiri menandakan bahwa perusahaan berada dalam kondisi stabil dan kompetitif, namun belum berada pada fase pertumbuhan agresif. Oleh karena itu, strategi yang disarankan bukanlah ekspansi besar-besaran, akan tetapi mempertahankan kinerja yang sudah ada sambil memperkuat daya saing. Berdasarkan posisi tersebut, terdapat dua strategi utama yang paling sesuai untuk diterapkan oleh Unilever, yaitu market penetration dan product development, di mana strategi market penetration ini dilakukan dengan cara memperkuat posisi di pasar yang sudah ada, misalnya melalui peningkatan promosi, perluasan jaringan distribusi, dan penguatan loyalitas pelanggan. Sedangkan strategi product development-nya diarahkan pada pengembangan dan inovasi produk, khususnya dengan menyesuaikan tren kesehatan, keberlanjutan, dan preferensi konsumen premium agar Unilever tetap relevan dan kompetitif di pasar. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah PT Unilever Indonesia Tbk konsisten pada sel kelima, yaitu hold and maintain dalam matriks IE, menunjukkan posisi stabil dengan kekuatan utama pada merek, distribusi, dan inovasi yang menyeimbangkan kelemahan seperti ketergantungan impor dan tekanan margin laba. Perusahaan cukup adaptif terhadap peluang e-commerce dan tren produk sehat. Meskipun menghadapi persaingan dan penurunan daya beli, strategi yang dijalankan adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk untuk mempertahankan pangsa pasar sekaligus mendorong pertumbuhan melalui inovasi keberlanjutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.